sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Bu absen dulu ya. Yang nggak hadir siapa? Tidak ada, Bu. Hadir semua. Hadir semua. Kalau begitu, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Ketua kelas, silakan dipimpin. Siap, gerak. Berdoa mulai. Mendapatkan tabung gas. Banyak juga ya. Gimana perasaannya? Kesal, Bu, karena antri, karena memasak terus habis. Betul, bagus sekali Ananda. Jadi pada kali ini pembahasan kita berhubungan langsung dengan kelangkaan atau susah mendapatkan tabung gas tadi. Jadi tujuan pembelajaran kita setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan pengertian kelangkaan dalam kehidupan sehari-hari seperti kesulitan mendapatkan tabung gas tadi. Yang kedua, mengidentifikasi penyebab terjadinya kelangkaan seperti karena keterbatasan sumber daya, distribusi yang tidak merata, dan kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Dan yang terakhir, menganalisis dampak dari kelangkaan terhadap kegiatan ekonomi masyarakat seperti naiknya harga barang dan kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan. Jadi, kelangkaan itu bisa dibilang kondisi ketika kebutuhan manusia tidak terbatas, tidak dapat dipenuhi secara maksimal karena tersedia sumber daya alam atau sumber dayanya yang terbatas. Seperti kesulitan mendapat tabung gas tadi. Kita memerlukan tabung gas untuk memasak kan, tapi karena sumber daya tadi terbatas atau tabung gas tadi terbatas, makanya kebutuhan kita tidak terpenuhi secara maksimal. Dan ada yang tahu penyebab kelangkaan itu apa? Keterbatasan sumber daya, Bu. Bagus. Lain permintaan. Bagus sekali. Jadi seperti yang dijelaskan Ananda tadi, penyebab kelangkaan bisa dikarenakan keterbatasannya sumber daya. Sumber daya alam seperti air, tanah, dan juga minyak bumi, dan juga tabung gas tadi jumlahnya terbatas, tapi kebutuhan kita tidak terbatas, dan hal-hal ini juga sangat penting dalam kehidupan kita. Yang kedua, distribusi yang tidak merata. Barang dan sumber daya tidak tersebar secara merata di setiap daerah. Contohnya tadi, di kota tabung gas banyak, tapi semakin lama-kelamaan di desa distribusi dari tabung gas tadi tidak merata. Dan yang terakhir, kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Seperti yang dijelaskan Miranda tadi, manusia selalu menginginkan lebih dari yang dimilikinya. Setelah satu kebutuhan terpenuhi, muncul lagi kebutuhan baru. Contohnya, setelah memiliki makanan pokok, manusia ingin makan bergizi, tapi masih ingin beli makanan cepat saji kan? Dan yang terakhir, dampak dari kelangkaan terhadap kegiatan ekonomi. Ana, silakan dibaca Ana. Dampak dari kelangkaan terhadap kegiatan ekonomi. Yang pertama yaitu naiknya harga barang atau inflasi. Ketika barang langka tetapi permintaan tetap tinggi atau bahkan meningkat, maka harga barang akan naik. Bagus, tepuk tangan dulu untuk Ana. Terima kasih Ana. Jadi contoh dari naiknya harga barang ini kan pada musim hujan cabai susah ditemukan. Jadi karena susahnya cabai ini, semakin banyak konsumen yang
bantuin belinya karena kan kita tiap hari pakai cabai juga kan untuk sambal. Jadi otomatis karena cabainya langka, maka harga cabai jadi naik drastis. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Jadi di sini Ibu mau ngajak semua diskusi. Bisa dilihat, perhatikan dulu, Nur. Diperhatikan dulu. Jadi saat ini kita akan diskusi mengenai tema ini, yang mana di desa A selama musim kemarau panjang air bersih menjadi sangat langka. Warga hanya bisa mendapatkan air dari sumur yang jauh dan harus antri selama berjam-jam. Jadi Ibu bagi 3 kelompok. Ini kelompok 1, Novita sama kelompok Aca, kelompok 2. Baru yang di belakang Aura ke belakang kelompok 3. Coba dicari sesuai ininya. Dicari ya Reza. Iya, Bu. Kalau nggak paham ditanya ya. Iya, Bu. Bu, Kenapa? Ada mau nanya Bu, itu kan soalnya apa dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari warga? Itu tuh dampak dari musim kemarau atau dampak dari kelangkaan air bersih Bu? Oh, jadi sebenarnya itu berkaitan kan, karena musim kemarau tadi air bersih susah didapatkan. Jadi Ananda bisa mencari saja dampak kesulitan mendapatkan air bersih terhadap kehidupan sehari-hari warga. Sudah paham Ananda? Sudah, Bu. Oke, lanjut dicari. Apa udah siap semua Ananda? Sudah, Bu. Baiklah, jadi kelompok 1 silahkan presentasikan hasil yang kalian cari tadi kepada siapa ketuanya? Miranda Bu. Silakan Miranda. Baik, kami akan menjawab hasil diskusi kami yang tentang apa penyebab kelangkaan air bersih di desa A. Pertama, penyebab kelangkaan itu ada 2. Yang pertama penyebab alam, kedua maksudnya faktor alam, pertama faktor alam, kedua faktor manusia. Kalau faktor alam seperti kekeringan, sedangkan faktor manusia seperti manusia tersebut mencemari lingkungan seperti membuang sampah sembarangan dan nah itu Bu. Ya, terima kasih, tepuk tangan. Diskusi kami tadi mengenai apa dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari warga. Di sini Bu, kekurangannya air bersih terhadap curah hujan yang rendah menyebabkan sumber air seperti sumur, sungai, waduk mengalirkan airnya debit air. Hal ini berdampak pada ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari seperti minum, memasak, mandi, mencuci menjadi lebih kesulitan mudah mencari air tersebut. Terus adanya dehidrasi dan masalah kesehatan pada warga Bu. Terus adanya pencemaran air serta dampak pada pertanian Bu, terutama pada pertanian sawah. Tepuk tangan. Baik Bu, kami akan terkait pertanyaan kelompok 3 itu. Jika kami tinggal di desa tersebut, kami akan melakukan tentu saja mengoptimalkan penggunaan air. Seperti air sisaan cuci sayur akan kami gunakan kembali untuk menyiram tanaman, dan juga kami akan membuat sistem pengumpulan air di rumah masing-masing. Ya Bu. Tepuk tangan. Jadi bagus semua ya dijelaskan Anda. Yang dijelaskan Anda itu semua penyebab kelangkaan serta dampak-dampak dari kelangkaan ini dan juga solusi yang Ananda berikan kepada masyarakat jika musim kemarau dan kelangkaan air bersih ini terjadi. Seperti kelangkaan tadi yang dijelaskan kelompok 1 karena faktor
manusia. Dan kelompok 2 menjelaskan dampaknya kesulitan air bersih dan dehidrasi untuk masyarakatnya. Dan kelompok 3 memberikan solusi jika air bekas cuci sayur disiramkan ke tanaman. Jadi pada pembelajaran kita hari ini, kelangkaan merupakan kondisi di mana kebutuhan kita sebagai manusia sangat banyak, tetapi faktor untuk memenuhi kebutuhan kita itu sangat terbatas. Dan juga Ananda sudah menjelaskan penyebab dan juga dampak dari kelangkaan tadi. Karena Ananda sudah paham, jadi untuk kali ini Ibu khususnya tidak memberikan tugas, tetapi materi kita hari ini dibaca lagi ya di rumah. Ya, jadi cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat dan jangan lupa untuk mengulang pembelajaran kita di rumah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.